podcast Candu, bincang santai dan penuh edukasi. Hello guys, welcome to podcast Candu, bincang santai dan penuh edukasi. Perkenalin, nama gue Desi Rianti dan kali ini gue mau bawain tema yang gak jauh beda dari bidang gue nih. Kira-kira tema apa sih nih yang mau gue bawain hari ini? Gak jauh beda dari bidang-bidang PMR, malah ini termasuk ruang lingkup PMR dan PMI. Tapi mungkin banyak yang belum tahu tentang bidang ini nih guys. Nah, bisa dikenalin nih narasumber kita, narasumber yang penuh edukatif dan inspiratif. Perkenalin bisa Kak, namanya Kak? Halo, kenalkan namaku Kurataini Nabilazini Putri, tapi biasa dipanggil Tata. Aku itu ketua Forpis PMR Jakarta Pusat angkatan 2018 sampai 2019. 2018 dan 2019. Berarti jangka waktunya setahun ya, Kak? Iya, jangka umurnya setahun. Kakak ini kan anggota Forpis ya? Mungkin masih banyak yang belum tahu Forpis itu tuh apa sih gitu. Forpis Bisa dijelasin itu gak? sebenarnya singkatan dari Forum Remaja Palang Merah Indonesia, yang tugasnya itu sebagai perwakilan dari PMR-PMR yang fungsinya itu menyalurkan atau mengkoordinasikan aspirasi PMR mulai dari PMR Mula, Madya sampai Wira ke PMI. Jadi kita tuh menampung aspirasi dari anak-anak PMR ke PMI gitu. Jadi ruang lingkupnya Forpis itu menyampaikan aspirasi dari PMR Mula, Madya, sama Wira ya? Iya betul. Kalau Forpis sendiri itu biasanya ngapain aja dan dia tuh kegiatannya di mana sih Kak? Forpis itu sebenarnya kegiatannya tuh macam-macam ya. Kita tuh bisa misalkan kegiatannya itu ketika ada bencana, contohnya ketika ada bencana seperti misalkan banjir atau gempa bumi, tanah longsor dan lain-lain, itu kita bisa ikut berpartisipasi membantu kegiatan yang ada di sana, membantu misalnya seperti membantu kegiatan yang ada di posko, kemudian membantu menyalurkan makanan di sana atau di dapur umum, kita juga bisa kegiatan di situ loh. Jadi kegiatannya banyak banget. Kegiatannya banyak banget. Kalau untuk Forpis sendiri, dia tuh ada di daerah satu aja atau dia menyebar luas di Enggak, daerah? Forpis itu menyeluruh seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi Forpis ini tuh terbagi banyak banget. Jadi mulai dari Forpis itu dari yang tingkatannya paling atas sampai ada yang paling bawah juga ada. Jadi ada namanya Presja, itu namanya disebutnya singkatan dari Presja, Presiden Remaja. Itu dia yang mengkoordinasi seluruh PMR yang ada di Indonesia. Jadi dia mewakili Forpis yang ada di Indonesia. Kemudian ada namanya Forpis provinsi, itu biasanya disebutnya Korda, koordinator daerah. Korda itu dia mewakili provinsinya sendiri. Misalkan Korda Korda Jawa Barat, berarti dia yang mengkoordinasi seluruh Forpis yang ada di Jawa Barat. Kemudian ada juga namanya Korcap itu koordinator cabang. Dia yang mewakili Forpis yang ada di bagian cabang, seperti misalkan Korcap Jakarta Pusat, berarti ini mewakili yang ada di Jakarta Pusat gitu. Kalau kakak sendiri tuh dari cabang mana? Aku dari cabang Jakarta Pusat gitu. Jadi aku yang mewakili seluruh PMR yang ada di Jakarta Pusat. Cabang Jakarta Pusat di divisi apa tuh Kak? Apakah jadi ketua, jadi sekretaris? Kebetulan aku jadi ketuanya, yaitu jadi koordinator cabangnya. Maaf Kak, nih mau nanya mungkin tentang pribadi ya, biar mungkin yang nonton tahu kalau Kak Tata ini tuh siapa, dan mungkin Kak Tata ini pernah melakukan suatu kegiatan di luar Forpis, seperti mungkin lomba atau gimana kegiatan di luar Forpis. Kalau kegiatan di luar Forpis, kebetulan aku ikut PMR. Aku kebetulan perwakilan dari PMR dulunya. Aku tuh alumni dari SMK 27, PMR SMK 27. Terus kegiatan kalau di luar, kegiatan yang ada di PMR sendiri, aku pernah ikut lomba. Salah satunya tuh lomba
yang paling besar yang pernah aku ikutin itu lomba Jumbara DKI. Jumbara tuh. Jumbara Mungkin Provinsi DKI kalian Jakarta. ada yang Pernah ikut? pernah ikut bareng angkatannya Kak Tata ini udah Jumbara DKI nasional ya? Aku dulu pernah ikut Jumbara Nasional, tapi aku Nasional, Jumbara guys. Nasional itu bukan ketika SMK, tapi aku SMP ikut Jumbara Nasional. Jadi udah banyak track recordnya ya Kak? Iya lumayan ya, karena aku kebetulan ikut PMR itu nggak hanya ketika SMK aja, tapi aku ikut PMR itu dari SD, SMP, SMA aku juga ikut gitu. Jadi aku udah melanjutkan bener-bener dari bawah banget dari bawah banget gitu. Awal mulanya gara-gara aku ikutnya tuh karena aku ikut lomba gerak jalan. Jadi di PMI itu dulu pas aku SD ada lomba namanya lomba gerak jalan, kayak jalan bersama lah. Ya bener ya, pokoknya ikut lomba maraton gitu. Terus aku ikut seleksi nih, tapi aku nggak kepilih karena aku orangnya gampang capek. Pada saat itu aku nggak kuat lah maraton. Akhirnya aku cuman ikut PMR-nya aja, kegiatan PMR-nya aja, sampai akhirnya di SMP coba ikut aktif lagi, lebih aktif lagi. Malah jadi keterusan dan akhirnya jadi ikut Jumbara Nasional, seleksi ikut Jumbara Nasional itu. Tapi kalau untuk tahu Forpis itu pas udah maksudnya masih anggota atau pas udah Kakak ikut Jumbara terus ada Forpis nih mau ikut gak, atau mungkin kemauan diri sendiri buat daftar jadi anggota Forpis tuh Kak? Awal mula aku ikut Forpis itu ya pertama kali dari Jumbara Nasional itu sebenarnya, karena kan ketika aku ikut Jumbara Nasional itu aku ketemu banyak banget teman-teman dari hampir seluruh Indonesia. Aku ketemu Seru banget ya Kak? dari Sabang sampai Merauke tuh aku ketemu, dan aku sempat juga kenalan sama kakak-kakak wiranya. Pada saat itu kan aku masih Madya, yaitu maksudnya tingkatan SMP. Aku ketemu sama kakak-kakak SMA-nya dan kebetulan dia itu ikut kegiatan Forpis. Terus aku nanya dong, Forpis itu apa sih Kak sebenarnya, tugasnya tuh apa aja. Nah dia jelasin bahwa Forpis itu sebenarnya tuh kayak ibaratnya kalau misalkan kalian masih bingung, Forpis itu kayak OSIS-nya anak PMR. Jadi dia tuh sebagai wadah atau menampung seluruh aspirasi-aspirasi dari PMR itu sendiri gitu. Jadi kan biasanya tuh dari PMR-PMR yang ada di pedalaman, misalkan ada yang di daerah-daerah yang terpencil atau misalkan yang jauh lah dari pusat, itu tuh agak susah kan untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya. Jadi dia tuh bisa mewakili, Forpis ini tuh berfungsi untuk mewakili, Membantu yang belum bisa tersampaikan aspirasi mereka biar bisa disampaikan ke PMI. Iya betul banget, ke pihak yang berkaitan. Nah, kalau untuk Kakak sendiri nih, mungkin kita tahu nih nanti mungkin ada yang nanya nih, Forpis manfaatnya apa sih? Kalau buat Kak Tata sendiri tuh manfaat Forpis itu apa? manfaat Forpis banyak banget sih. Kalau manfaat Forpis itu yang aku rasain, pertama nambah pengalaman, itu udah pasti. Kalau kalian masuk Forpis, pengalaman kalian tuh benar-benar Banyak bertambah banget ya? dan nggak cuman kegiatan di PMR aja. Maksudnya kalian tuh nggak cuman bertemu teman-teman PMR, tapi kalian tuh juga ketemu sama kakak-kakak KSR, kakak-kakak TSR, terus juga ketemu, bahkan kalian tuh juga bisa ketemu warga asing loh. Kalian bisa ketemu warga luar, kalian bisa ketemu loh. Jadi misalkan ketika ada kunjungan nih dari Palang Merah Malaysia atau Palang Merah Brunei, kalian bisa ketemu. Tapi ada gak sih kegiatan-kegiatan seru yang Kakak lakuin tuh di Forpis nih? Kalau aku nih juga anggota Forpis nih. Aku tuh pernah tuh ngelakuin bakti sosial. Aku juga pernah dulu itu ikut bakti sosial. seru banget kan? Seru banget. Jadi Apalagi pas masa pandemi waktu itu aku bagi-bagiin masker di lampu merah untuk gak ketahuan. Kalau Kakak sendiri ngapain tuh? aku juga pernah ikut bakti sosial. Salah satunya pernah aku bakti sosial ke panti asuhan. Ke panti asuhan aku pernah bagi-bagi makanan. Terus sebenarnya kita buka puasa bersama ceritanya di situ. Terus kita main sama adik-adik yang ada di situ. Seru banget ya. Terus kita main games, terus kita makan bersama, nyanyi bareng. Pokoknya seru-seruan dari situ. Jadi emang banyak kegiatan yang bisa didapetin di Forpis, ya kan? Betul, selain nambah pengalaman, kita tuh juga diajarkan yang namanya kepemimpinan.
Jadi kita tuh Leadership ya Kak. leadership, jadi kita belajar untuk menjadi pemimpin. Sekian banyak informasi yang kita dapetin dari narasumber kali ini. Menurut aku, kesimpulan dalam podcast kali ini yang bisa aku dapetin dari narasumber kita, Kak Tata, mengenai Forvis adalah satu, jaga komitmen dimanapun kalian berada nih guys. Kedua, kalau kalian ingin menyampaikan aspirasi, kalian bisa gabung di Forvis dengan cara follow channel YouTube PMI Jakarta Pusat dan juga jangan lupa follow IG PMI Jakarta Pusat. Oke, Kak Tata, Oke, see you. see you, bye. Podcast Candu, bincang santai dan penuh edukasi.